Malam itu hujan turun kayak mau merobek langit. Airnya membentur atap seng rumah kami. Keras, dingin, dan bikin suara orang jadi makin tajam. Aku berdiri di ruang tamu dengan koper kecil yang bahkan bukan punyaku, cuma pinjaman tetangga. Tanganku gemetar, tapi bukan karena dingin. Ayah berdiri di depan pintu, dadanya naik turun, matanya merah, bukan karena sedih, tapi karena marah yang sudah lama dipelihara. "Kamu pikir kamu siapa?" Suaranya meledak. "Anak haram, malu-maluin keluarga." "Itzar." Kata itu menampar lebih keras daripada apapun yang pernah kulalui. Aku menelan ludah. "Ayah, aku nggak pernah." "Diam." Ayah mengangkat tangan, bukan memukul, tapi cukup membuatku mundur satu langkah. "Jangan panggil aku ayah. Keluar. Sekarang, jangan pernah injak rumah ini lagi." Di belakangnya, bayangan Ibu Tiri berdiri tenang, seperti orang yang sudah menang sebelum pertandingan dimulai. Dan adik tiriku, menatapku dengan tatapan puas yang bikin perutku mual. Aku ingin teriak, ingin membela diri, ingin memaksa semua orang dengar kebenaran. Tapi yang keluar cuma napas yang patah. Aku memandang wajah ayah, mencoba mencari sisa hangat yang dulu pernah ada, kosong. Seolah aku bukan anaknya, hanya kesalahan yang ingin dia hapus. Aku mengangguk pelan, bukan karena setuju, tapi karena aku paham, malam ini, aku nggak akan menang dengan kata-kata. Aku mengangkat koper, melangkah ke pintu, lalu berhenti setengah detik. Aku menoleh, menatap ayah tepat di mata. Kalau suatu hari ayah sadar, aku harap itu nggak terlambat. Lalu aku keluar ke hujan, menutup pintu pelan. Dan di luar, air hujan menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh. Malam itu, aku kehilangan rumah. Tapi aku juga, tanpa mereka tahu, baru saja menemukan alasan untuk bangkit. Namaku Rini. Dan kalau orang lihat dari luar, hidupku harusnya baik-baik saja. Rumah ini cukup besar, halaman ada, bahkan motor ayah selalu terparkir rapi di teras. Tapi di dalamnya, aku seperti tinggal di tempat yang setiap sudutnya menolak kehadiranku. Dulu, waktu aku masih kecil, aku ingat ayah pernah gendong aku sambil tertawa. Aku ingat bau minyak kayu putih di lehernya. Aku ingat tangannya yang besar menutup telingaku saat petasan meledak, biar aku nggak takut. Semua itu terjadi sebelum ibu meninggal. Setelah ibu pergi, rumah ini berubah jadi dingin, seperti lampu yang sengaja diredupkan tiap kali aku masuk ruangan. Ayah menikah lagi setahun kemudian, katanya supaya ada yang ngurus rumah. Tapi aku tahu, yang berubah bukan cuma rumah. Ayah juga ikut berubah. Ibu Tiri masuk dengan senyum manis di depan tetangga, tapi di belakang pintu, suaranya tajam. "Rini, piring belum dicuci? Kamu pikir di sini ada pembantu?" Aku waktu itu masih SMP. Baru pulang sekolah, masih pakai seragam yang basah keringat. Tapi tetap saja, yang pertama ku dengar bukan gimana sekolahmu, melainkan daftar tugas. Masak, sapu, pel, jemur baju, jaga adik tiri. Kalau aku lambat sedikit, Ibu Tiri punya cara bikin aku merasa salah bahkan tanpa memukul. Dia cuma menatapku dengan senyum tipis dan bilang pelan, "Kamu memang berat ya Rin. Dari dulu bikin orang capek." Kata-kata itu sederhana, tapi masuk ke kepala seperti paku. Yang paling menyakitkan, ayah selalu ada di sana. Kadang duduk nonton TV, kadang main HP, kadang cuma berdiri di pintu dapur. Tapi ayah tidak pernah sekalipun bilang, "Stop." Dia cuma bilang, "Dengerin ibu kamu. Jangan bikin masalah." Ibu kamu, bukan Ibu Tiri, bukan istri ayah. Ibu kamu. Seolah aku harus bersyukur masih diberi tempat, walaupun tempat itu cuma di bawah. Adik tiriku, Dita, lahir 3 tahun setelah pernikahan mereka. Sejak itu, aku makin tak terlihat. Semua perhatian ayah pindah ke Dita, anak yang katanya membawa kebahagiaan baru. Kalau Dita jatuh, ayah panik. Kalau aku demam, ayah cuma bilang, "Minum obat." Kalau Dita nangis, Ibu Tiri membentak aku, "Kamu apain dia?" Padahal aku cuma lewat. Satu-satunya orang yang kadang membelaku cuma nenek, ibu dari ayah. Nenek tinggal di kamar belakang. Tubuhnya sudah lemah, jalannya pelan, tapi matanya masih tajam. Kadang nenek suka memanggilku diam-diam. "Rini,
Sini, makan ini. Nenek menyelipkan pisang goreng atau roti ke tanganku seperti memberikan harta karun. Aku selalu menolak halus. Nenek aja. Nenek menatapku lama, lalu menghela napas. Kamu jangan terlalu kuat sendirian. Aku ingin bilang, Nek, aku nggak tahu cara lain. Tapi nenek juga punya batas. Setiap kali nenek coba bicara ke ayah, Ibu tiri langsung pasang wajah sedih. Ma, aku cuma berusaha jadi ibu yang baik. Tapi Rini tuh, susah diatur. Laksandeye. Ayah akan mengangguk. Seperti orang yang baru diberi penjelasan masuk akal. Lalu nenek akan diam, karena kalau nenek terus memaksa, ibu tiri bisa berubah jadi korban di depan semua orang. Dan aku? Aku jadi tersangka selamanya. Aku belajar cepat. Aku belajar menelan tangis sebelum suara keluar. Aku belajar tersenyum kalau tetangga bertanya, "Kamu gimana, Rin? Bahagia kan punya ibu baru?" Aku cuma mengangguk, karena kalau aku bilang tidak, ibu tiri akan menghukumnya di rumah, bukan di depan orang. Aku juga belajar satu hal yang paling penting. Kalau aku ingin selamat, aku tidak bisa berharap. Aku harus siap berdiri sendiri. Kapanpun mereka memutuskan aku harus pergi. Semakin aku besar, semakin aku sadar, masalahnya bukan cuma ibu tiri. Masalahnya cara ibu tiri bisa mengatur ayah, tanpa terlihat seperti mengatur. Dia pintar. Dan itu yang bikin aku takut. Di depan orang, ibu tiri selalu jadi perempuan paling sabar sedunia. Kalau ada tamu, dia ketawa kecil, tangannya sibuk nyuguhin teh manis, lalu ngomong, "Rini itu anak baik kok, cuma kadang mudi, namanya juga remaja." Tamu akan tersenyum, ikut mengangguk, dan aku dipaksa senyum juga. Padahal aku tahu, kata mudi itu cara halus untuk bilang aku bermasalah. Begitu tamu pergi, suaranya berubah. "Dengar ya Rin. Kamu jangan sok suci. Kamu hidup di rumah ini karena belas kasihan ayahmu." Kalimat itu selalu dia ucapkan pelan, supaya tetap terdengar sopan. Tapi setiap kata seperti menekan leherku. Yang lebih parah, ibu tiri punya kebiasaan membuat ayah merasa jadi pahlawan, setiap kali dia menekanku. Kalau aku salah sedikit misalnya lupa matikan kompor, ibu tiri tidak langsung marah. Dia akan tunggu ayah pulang. Lalu dia bilang dengan nada capek, "Mas, aku nggak mau marahin Rini. Kasihan dia. Tapi kalau dibiarkan, nanti dia makin nggak disiplin." Ayah akan menghela napas. "Rini, kamu dengar ibu kamu." Dan aku cuma bisa berdiri seperti patung, menerima ceramah, sementara ibu tiri menatapku dengan mata yang bilang, "Lihat, aku nggak perlu teriak. Ayahmu sendiri yang menghukummu." And then Paruli, kadang aku coba bicara ke ayah empat mata. "Yah, aku beneran udah berusaha." "Tapi Bu," ayah langsung memotong, "jangan ngomongin ibu kamu begitu. Dia sudah capek ngurus rumah. Kamu harus tahu diri." Tahu diri. Kalimat itu seperti pagar listrik yang menutup semua jalan. Aku tidak boleh punya suara, karena punya suara berarti tidak tahu diri. Di rumah, aturan tidak tertulisnya jelas. Dita boleh apa saja. Aku harus sempurna. Kalau Dita memecahkan gelas, ibu tiri tertawa. Ah, namanya juga anak kecil. Kalau aku menjatuhkan sendok, ibu tiri menatapku tajam. "Kamu ini ceroboh banget sih. Makanya orang nggak bisa percaya sama kamu." Lalu ayah akan menambahkan, "Rini, kamu itu sudah besar. Jangan bikin malu." Malu? Selalu malu? Aku pernah berpikir, mungkin aku bisa jadi anak paling baik, paling rajin, paling nurut, sampai mereka akhirnya sayang. Tapi tidak. Karena ternyata bukan soal aku cukup baik atau tidak. Ini soal mereka butuh aku berada di posisi bawah. Kalau aku naik, mereka merasa terancam. Dan di titik itu, aku mulai berubah. Aku berhenti berharap ayah tiba-tiba sadar. Aku berhenti menunggu ibu tiri jadi manusia baik. Aku mulai mengamati. Setiap kali ibu tiri bicara ke ayah, aku perhatikan pola. Dia selalu pakai kata kasihan, "Aku nggak mau marah, aku cuma mau yang terbaik." Tapi ujungnya, aku yang disalahkan. Aku juga mulai menyimpan hal-hal kecil. Uang kembalian dari belanja. Upah dari bantu tetangga bikin kue. Sedikit demi sedikit, aku masukkan ke amplop yang kusembunyikan di balik buku pelajaran.
Aku mulai cari kerja kecil-kecilan tanpa bilang siapapun. Bukan karena aku mau kabur saat itu juga, tapi karena aku sadar, suatu hari mereka bisa saja menendangku kapan saja. Dan kalau hari itu datang, aku nggak boleh kosong. Aku juga mulai membangun versi diriku di luar rumah. Di sekolah, aku aktif. Aku ikut lomba, aku ambil tanggung jawab, bukan supaya dipuji, tapi supaya aku punya nilai, punya koneksi, punya bukti kalau aku bukan beban seperti yang mereka bilang. Setiap kali pulang dan mendengar Ibu Tiri berkata, "Kamu ini bikin repot," aku menatap lantai dan diam. Tapi di dalam kepala, aku mulai menjawab, "Bukan. Aku bukan bikin repot. Aku cuma lahir di tempat yang salah." Dan, kalau mereka mengira aku akan terus jadi korban, mereka belum tahu. Aku sudah mulai menyiapkan jalan keluar. Hari itu sebenarnya berjalan biasa, sampai sore menjelang maghrib, saat Ibu Tiri tiba-tiba berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah pucat palsu. "Mas." Suaranya bergetar dramatis. "Perhiasanku hilang." Ayah yang baru pulang kerja langsung menoleh. "Hilang gimana?" Ibu Tiri menekan dadanya, seolah mau pingsan. "Kalung emas sama gelang, yang di lemari. Aku simpan di kotak. Tadi mau kupakai, ternyata kosong." Aku yang lagi lipat baju di sudut ruangan refleks menatap mereka. "Mungkin ketuker sama barang lain?" Ibu Tiri menatapku lama. Terlalu lama. Lalu Dita yang dari tadi main HP tiba-tiba berseru, "Aku tadi lihat Kak Rini ke kamar Mama." Aku menoleh cepat. "Apa?" "Aku cuma ngambil sapu Dit." Dita mengangkat bahu, pura-pura polos. "Ya aku cuma bilang yang aku lihat." Dan disitulah aku paham. Ini bukan kejadian. Ini skenario. Ayah langsung berdiri. "Rini, kamu masuk kamar ibu kamu tadi?" Aku menghela napas, berusaha tenang. "Aku masuk sebentar, ambil sapu. Lemari itu aku nggak buka." Ibu Tiri mengusap air mata yang bahkan belum jatuh. "Aku nggak mau nuduh tapi, kan cuma Rini yang biasanya bersih-bersih rumah. Kunci lemari juga kadang di meja." Aku takut, jangan-jangan. Ayah memotong. "Rini, jawab." Aku menatap ayah. Dada aku sesak. Tapi aku paksa suaraku stabil. "Aku nggak ambil. Sumpah." Ayah menatapku seperti menatap orang asing. "Kalau bukan kamu, siapa?" Aku menunjuk logika yang paling sederhana. "Cek dulu, ya. Cari baik-baik. Bisa aja lupa taruh. Atau mungkin Dita. Jangan bawa-bawa adik kamu." Ayah membentak. Ibu Tiri langsung mengambil kesempatan. "Mas, jangan keras-keras. Rini itu, mungkin lagi butuh uang. Kan dia masih sekolah. Kalau dia minta, aku bisa bantu." Itu yang membuatku hampir meledak. Dia bicara seolah aku pencuri tapi tetap jadi ibu baik. Aku menelan amarah. "Aku memang butuh uang, Bu. Tapi aku kerja. Aku nggak pernah minta, apalagi ngambil." Ayah berjalan cepat ke arahku. "Kerja? Kerja apa kamu diam-diam?" Aku terdiam sesaat. Kalau aku bilang, Ibu Tiri akan memutar balik jadi aku melawan. Dan, nggak tahu diri. Tapi kalau aku diam, mereka makin yakin aku salah. Aku memilih jujur. Aku bantu tetangga jualan kue. Kadang jagain anak, buat uang jajan sendiri. Ayah makin gelap. "Jadi kamu merasa kurang dikasih di rumah ini, ya?" "Bukan begitu." Aku berusaha bicara pelan. "Aku cuma nggak mau jadi beban." Ibu Tiri menggeleng sedih, seperti paling tersakiti. "Mas, lihat. Dia merasa jadi beban. Mungkin dia sakit hati, makanya." Aku menggertakkan gigi. "Bu, jangan muter-muter. Kalau benar hilang, ayo cari bukti. Cek kamar, cek tas, cek siapapun." Aku setuju diperiksa. Ayah menatapku tajam. "Tas kamu, sini." Aku mengangkat tas sekolahku tanpa menolak. Aku taruh di meja, kubuka lebar-lebar. Isinya buku, kotak pensil, dan beberapa uang receh. Tidak ada emas. "Hening sebentar." Aku pikir, ini saatnya ayah mulai ragu. Tapi Ibu Tiri tidak pernah membiarkan celah. Dia menepuk keningnya pura-pura ingat sesuatu. "Mas, mungkin dia sembunyikan di tempat lain. Dia kan pintar." Lalu Dita mendadak berdiri, berjalan ke kamar tanpa permisi. Beberapa detik kemudian,
Dia keluar membawa kotak kecil warna merah. Ini apa? Dita mengangkat kotak itu tinggi-tinggi, seperti menemukan harta karun. Aku membeku. Itu kotak perhiasan Ibu Tiri. Ayah langsung menyambar. Tangannya membuka kotak itu cepat. Di dalamnya, ada satu gelang. Cuma satu. Dan, entah bagaimana, gelang itu berada di laci meja belajarku. Ayah menatapku seperti baru melihat monster. Ini, dari mana? Aku menatap gelang itu, lalu menatap Ibu Tiri. Aku tahu jawabannya, tapi aku juga tahu, kalau aku ngomong sekarang, mereka akan bilang aku mengada-ada. Aku nggak tahu. Suaraku pecah. Ayah tertawa pendek, getir. Nggak tahu? Ada di laci kamu. Aku langsung berjalan ke meja belajarku, membuka laci yang dimaksud. Memang benar, di situ ada bekas ruang kosong. Tapi aku tidak pernah menaruh apapun di situ selain buku catatan. Aku menoleh ke ayah, buru-buru. Yah, aku beneran enggak. Cukup. Ayah membentak. Kamu masih mau bohong di depan bukti? Aku menahan air mata, memaksa otakku tetap jalan. Kalau mereka menanam satu gelang, berarti yang lain sudah disembunyikan di tempat yang lebih aman. Yah? Aku bicara cepat, menekan panik. Kalau ayah mau adil, ayo cek kamar semuanya. Cek lemari ibu. Cek kamar Dita. Cek juga. Tetangga depan rumah punya CCTV yang ngarah ke pagar. Kita bisa lihat siapa yang keluar masuk. Ayah menatapku seperti aku baru saja bilang sesuatu yang tidak pantas. Kamu ngatur ayah? Aku cuma minta bukti, suaraku bergetar tapi tegas. Kalau aku salah, aku terima hukuman apapun. Tapi kalau aku benar, aku nggak mau dihukum karena fitnah. Ibu Tiri mendesah, pura-pura lelah. Mas, lihat cara dia ngomong. Dia menekan kita. Dia pintar ngomong. Aku takut. Dia akan bikin rumah ini hancur. Ayah mengepalkan tangan. Rumah ini sudah hancur karena kamu. Rini. Kalimat itu menghantamku sampai lututku terasa lemas. Aku menatap ayah lama, mencari celah sedikit saja keraguan, rasa sayang, apapun. Tidak ada. Yang ada cuma keputusan yang sudah dibentuk oleh Ibu Tiri sejak awal. Dan aku tahu. Ini baru awal dari sesuatu yang lebih buruk. Ayah tidak menunggu penjelasan apapun lagi. Dia berdiri di tengah ruang tamu, memegang kotak perhiasan itu seperti memegang vonis. Ibu Tiri berdiri di sampingnya, wajahnya sedih, tapi matanya tenang. Dita duduk di sofa, menggoyang-goyangkan kaki, seperti sedang menonton acara favorit. Aku berdiri di depan mereka, tenggorokanku kering. Semua kata yang tadi kususun rapi di kepala, runtuh satu persatu. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir, kata ayah, suaranya rendah tapi mengancam. Ngaku, kamu ambil yang lain taruh di mana? Aku menggeleng cepat. Aku nggak ambil ya, aku bersumpah. Ayah menghembuskan napas kasar, lalu menatap Ibu Tiri, seolah meminta izin untuk menghancurkanku. Ibu Tiri mengusap pipi yang kering, pura-pura menangis. Mas, aku nggak tega. Tapi kalau dibiarkan, nanti dia makin berani. Ini demi dia juga. Tapi kalau dibiarkan, aku ingin tertawa. Demi aku? Ayah melangkah mendekat. Kamu pikir aku bodoh? Ada gelang di laci kamu, Rin. Jangan bikin aku tambah malu. Endinai. Aku menahan tangis, memaksa suaraku tidak pecah. Kalau ayah mau adil, kita cek semua kamar. Kita lihat CCTV tetangga depan. Ayah pernah bilang keluarga itu harus jujur. Ya ayo kita buktikan. Seketika, ayah menampar meja, suaranya membuat tubuhku tersentak. Cukup. Ayah menunjuk pintu. Aku nggak perlu diajarin sama kamu. Kamu sudah bikin rumah ini kotor. Kotor? Aku nyaris berbisik. Yang kotor itu fitnahnya. Yah, kalimat itu meluncur sebelum sempat kutahan. Dan itu jadi peluru yang mereka tunggu. Ibu Tiri langsung memegangi dadanya, seperti tersiksa. Mas, dia bilang aku memfitnah. Dita menambahkan, cepat, aku takut ya. Kak Rini jahat sekarang. Aku menatap Dita, tidak percaya. Dita, kamu tahu aku nggak? Jangan panggil namanya. Ayah membentak. Aku menoleh ke ayah, mataku panas.
Ayah beneran percaya mereka, tanpa bukti? Ayah menatapku dengan dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Lalu dia berkata pelan, setiap katanya jelas. Mulai detik ini, kamu bukan anakku, Henning. Seperti ada sesuatu yang diangkat paksa dari dadaku lalu dihancurkan di lantai. Aku menelan ludah, mencoba berdiri tetap tegak. Kalau begitu, ayah juga jangan panggil aku lagi. Ayah berjalan menuju kamar, lalu kembali membawa kantong plastik hitam isi beberapa baju yang dilempar asal. Dia melemparnya ke lantai, tepat di depan kakiku. Ambil barangmu. Keluar. Aku menatap kantong itu. Baju, buku, hidupku, dipadatkan jadi satu plastik. Nenek, suaraku lirih, berharap satu orang itu muncul. Tapi nenek tidak keluar. Mungkin sudah dengar dari kamar belakang. Mungkin sedang menangis diam-diam. Mungkin tidak sanggup melihatnya. Ibu tiri mendekat, suaranya dibuat lembut. Rin, kamu pergi dulu ya. Kalau nanti kamu sadar dan mau minta maaf, kita bicarakan. Aku menatap wajahnya. Wajah orang yang baru saja menembakku, lalu menawarkan plester. Aku mengangkat kantong plastik itu, memaksa kakiku bergerak. Saat aku berjalan ke pintu, ayah masih berdiri di sana seperti penjaga gerbang, memastikan aku benar-benar keluar. Aku sampai di teras. Hujan rintik-rintik mulai turun lagi. Malam makin gelap. Aku berhenti sebentar, menoleh sekali lagi. Ayah tidak menghindari tatapanku, tapi di matanya tidak ada penyesalan, yang ada cuma kemarahan yang sudah dipelihara terlalu lama. Aku ingin berteriak, suatu hari ayah akan menyesal. Diene. And won't have Anda lias. Tapi aku tidak. Aku tidak mau memberi mereka kepuasan melihatku hancur total. Aku hanya berkata pelan, tapi cukup untuk mereka dengar. Aku pergi bukan karena aku salah, tapi karena di rumah ini, kebenaran gak pernah punya tempat. Lalu aku melangkah turun dari teras. Baru 2 langkah, terdengar suara pintu belakang berderit pelan. Aku menoleh. Nenek berdiri di sana. Tubuhnya kecil, tangannya gemetar, matanya basah. Nak, suara nenek serak. Aku mendekat cepat, menahan tangis. Nenek. Nenek merogoh saku dasternya, mengeluarkan amplop tipis yang sudah lusuh. Dia menyelipkannya ke tanganku, cepat, seperti takut dilihat. Jangan bilang siapa-siapa, bisiknya. Ini, sedikit. Buat kamu makan, buat kamu tidur. Aku menggeleng, panik. Nenek nanti gimana? Nenek menatapku dengan mata yang lebih tua dari semua luka. Aku masih bisa bertahan. Kamu yang harus hidup. Dia lalu menuliskan sesuatu di secari kertas kecil alamat dan nomor telepon. Teman nenek, namanya Bu Sari. Dia jual nasi uduk di kota. Cari dia. Bilang kamu cucuku. Tanganku bergetar menerima kertas itu. Aku ingin memeluk nenek lama-lama, tapi nenek menepuk pundakku pelan. Seperti mengirim keberanian. Rini, nenek menahan napas. Jangan jadi orang jahat. Tapi jangan jadi orang yang diinjak-injak. Air mataku jatuh. Akhirnya. Aku menggigit bibir, mengangguk. Aku memeluk nenek cepat, lalu melepaskan sebelum ada yang melihat. Dan aku berjalan pergi. Di bawah hujan, dengan kantong plastik di tangan, amplop lusuh di saku, dan dada yang rasanya kosong. Malam itu, aku tidak cuma diusir dari rumah. Aku diusir dari masa kecilku. Dan saat langkahku makin jauh, aku berjanji dalam hati bukan janji manis. Janji yang dingin dan tegas. Kalau mereka sudah memilih menguburku hidup-hidup, aku akan bangkit. Dan suatu hari nanti, mereka akan melihat, aku tidak mati. Aku naik angkot terakhir dengan uang dari amplop nenek yang kutekan erat di saku. Seolah kalau ku lepas, semuanya akan hilang. Jalanan kota basah, lampu-lampu toko memantul di aspal seperti bayangan hidup orang lain hidup yang terasa terlalu normal untuk seseorang yang baru saja dibuang. Alamat di kertas nenek mengarah ke gang sempit dekat pasar. Bau nasi uduk, gorengan, dan asap knalpot bercampur jadi satu. Di ujung gang, aku melihat gerobak kecil dengan lampu bohlam kuning. Seorang perempuan setengah baya menoleh saat aku mendekat. Bu Sari. Suaraku serak. Perempuan itu menyipit, lalu ekspresinya berubah. Kamu, Rini. Aku mengangguk cepat. Air mata hampir tumpah lagi. Nenek,
Ngasih alamat ini. Bu Sari tidak banyak tanya. Dia cuma menarik kursi plastik. Duduk. Makan dulu. Aku ingin menolak, tapi perutku meringis. Bu Sari menyendok nasi hangat dan lauk sederhana ke piring, lalu meletakkannya di depanku seolah aku anaknya sendiri. Aku makan pelan, tapi setiap suapan terasa seperti aku mencuri kebahagiaan yang bukan milikku. Setelah itu Bu Sari mengantar aku ke kamar sempit di belakang rumahnya. Dindingnya tipis, kasurnya tipis, tapi malam itu tempat paling aman yang kupunya. Aku bisa bantu kamu, kata Bu Sari. Suaranya tegas tapi tidak menghakimi. Tapi kamu juga harus kerja. Kamu sanggup. Aku mengangguk tanpa ragu. Sanggup, Bu. Apa aja? Bina raks tekin side. Andar sandras darsan bi. Dan mulai besoknya, hidupku berubah jadi jadwal yang tidak punya ruang untuk manja. Pagi-pagi sebelum sekolah, aku bantu Bu Sari bungkus nasi, cuci piring, angkat galon, bersih-bersih. Setelah sekolah, aku langsung ke gerobak, melayani pembeli, menghitung uang, belajar membedakan mana pelanggan yang rewel dan mana yang cuma capek. Aku belajar cepat karena aku tidak punya pilihan. Di sela-sela itu, aku tetap sekolah. Aku duduk di bangku kelas dengan seragam yang mulai kusam, mendengarkan guru menjelaskan, sementara pikiranku memikirkan hal lain. Gimana caranya bertahan? Gimana caranya naik kelas? Gimana caranya punya masa depan yang tidak bergantung pada belas kasihan siapapun? Ada hari-hari aku hampir menyerah. Ada malam-malam aku pulang dengan kaki pegal, tangan bau bawang, dan kepala penuh suara ayah yang bilang aku bukan anaknya. Kadang aku menutup mata dan membayangkan rumah itu. Dita tertawa. Ibu Tiri tidur nyenyak. Ayah makan malam tanpa peduli aku masih hidup atau tidak. Rasa sakit itu seperti api kecil di dada. Tapi anehnya, api itu yang membuatku jalan terus. Bu Sari memperhatikan aku diam-diam. Suatu malam setelah gerobak tutup, dia duduk di sampingku dan berkata, "Kamu ini bukan cuma kuat. Kamu juga teliti." Aku menoleh. "Teliti?" Bu Sari mengangguk. "Kamu kalau hitung uang, rapi. Kamu kalau catat pesanan, enggak pernah salah. Kamu punya otak bisnis, Rin." Hudrana Groblangga. Kata bisnis terdengar seperti sesuatu yang terlalu besar buat aku. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku membayangkan. Bagaimana kalau aku bukan cuma bertahan? Bagaimana kalau aku bangkit? Mulai saat itu, aku tidak cuma kerja. Aku belajar. Aku mencatat pemasukan harian, pengeluaran, laba bersih. Aku tanya Bu Sari harga bahan, aku bandingkan supplier, aku perhatikan jam ramai, jam sepi. Aku belajar cara pelanggan memilih bukan cuma karena rasa, tapi karena pelayanan, kebersihan, dan kepercayaan. Aku bahkan mulai jualan kecil-kecilan di sekolah. Bukan hal besar. Kadang titip gorengan Bu Sari, kadang jual minuman dingin, untungnya receh. Tapi bagiku itu bukti, aku bisa menghasilkan uang dengan tanganku sendiri. Dan setiap kali uang itu masuk ke dompetku, rasanya seperti menambah luka sedikit demi sedikit. Aku juga tidak melupakan satu hal. Aku harus punya pegangan yang lebih kuat dari kerja kasar. Jadi aku belajar mati-matian. Aku cari beasiswa, aku tanya guru, aku ikut kegiatan yang bisa menambah nilai. Aku tidak mau masa depanku berhenti di gang pasar ini, walaupun aku berterima kasih karena tempat ini menyelamatkanku. Sampai suatu hari, beberapa bulan setelah aku tinggal di sana, Bu Sari memanggilku. "Rini," katanya sambil menyodorkan ponsel jadul. "Ini ada telepon dari nenekmu, Enggoran and Disguise and Deparnos." Jantungku serasa jatuh. Aku menempelkan ponsel itu ke telinga. Tanganku gemetar. "Halo Nek," suaraku pecah. Suara nenek terdengar pelan, lelah, tapi hangat. "Nak, kamu masih hidup ya?" Aku menutup mulut, menahan tangis. "Aku hidup, Nek. Aku kerja. Aku sekolah. Aku nggak apa-apa." Nenek diam sebentar, lalu berkata lirih, "Maaf. Nenek cuma bisa segini." Aku menarik napas panjang. "Nenek jangan bilang gitu. Nenek yang bikin aku punya jalan." Nenek menghela napas pelan. "Rini, kamu jangan pulang dulu, kamu fokus, kamu jadi orang, suatu hari, biar mereka yang cari kamu." Kalimat itu masuk ke dadaku seperti kompas. Aku menatap tembok kamar sempit itu.
Aku lihat tanganku yang kasar karena kerja. Aku dengar suara pasar dari luar. Dan di momen itu, aku sadar. Aku mungkin dibuang. Tapi aku belum kalah. Karena mulai hari itu, aku tidak hidup untuk bertahan lagi. Aku hidup untuk menang. 10 tahun itu terasa seperti dua hidup yang berbeda. Hidup pertama, aku yang berdiri di teras rumah sendiri, dihujani kata anak haram, lalu dipaksa pergi cuma dengan kantong plastik. Hidup kedua, aku yang berdiri di depan kaca gedung kantor, memakai blazer sederhana, rambut rapi, kartu identitas menggantung di leher, dan orang-orang menyapaku dengan hormat. Pagi, Bu Rini. Aku tidak pernah terbiasa dipanggil Bu. Bukan karena merasa besar, tapi karena setiap kali mendengar itu, kepalaku otomatis teringat. Dulu aku bahkan tidak dianggap anak. Setelah lulus sekolah, aku dapat beasiswa kuliah. Bukan karena aku pintar paling hebat, tapi karena aku lebih lapar dari siapapun. Lapar akan hidup yang layak, lapar akan bukti bahwa mereka salah. Sambil kuliah, aku kerja. Kadang jadi admin, kadang jadi sales, kadang jadi apapun yang bisa dibayar. Aku menabung seperti orang pelit bukan karena aku cinta uang, tapi karena aku tahu rasanya tidak punya apa-apa. Dan di sela-sela itu, aku membangun sesuatu. Awalnya kecil. Aku mulai dari yang aku paham, makanan. Aku ingat Bu Sari, gerobak nasi uduknya, cara pelanggan datang karena rasa, tapi balik lagi karena dipercaya. Aku mulai jualan makanan lewat titip warung, lalu lewat online. Aku belajar foto produk, belajar kata-kata promosi, belajar baca pola pembeli. Aku jatuh berkali-kali barang basi, komplain pelanggan, rugi modal, tapi setiap gagal, aku catat. Aku evaluasi, aku ulangi dengan lebih rapi. Lama-lama, usahaku tidak cuma jualan. Aku punya sistem. Aku rekrut 1 orang, lalu 2, lalu 5. Aku pindah dari dapur kos ke dapur sewa. Dari sewa, jadi punya tempat produksi kecil. Dari produksi kecil, jadi punya jaringan supplier. Orang sering bilang, "Rini, kamu beruntung." Aku selalu tersenyum. Karena kalau mereka tahu, keberuntungan itu lahir dari malam-malam aku menahan nangis sambil menghitung uang receh. Dari hari-hari aku kerja sampai tangan gemetar. Dari rasa takut yang aku paksa berubah jadi tenaga. Di tahun ke-10, aku mendirikan perusahaan kecil yang akhirnya berkembang cepat. Bukan perusahaan raksasa, tapi cukup membuat namaku dikenal di kota ini. Yang paling membahagiakan, bukan omzetnya, tapi momen ketika aku bisa membayar semuanya tanpa menunduk pada siapapun. Aku juga tidak lupa orang yang menolongku. Bu Sari aku angkat jadi pengelola salah satu cabang. Aku perbaiki rumahnya. Aku belikan gerobak baru. Aku kasih dia ruang untuk bernapas. Bukan cuma bertahan. Dan nenek semakin tua. Aku sering kirim uang lewat Bu Sari, diam-diam, karena aku tahu kalau ketahuan, Ibu tiri pasti bikin nenek susah. Aku tidak pernah menghubungi ayah. Bukan karena aku tidak ingin, tapi karena aku tahu, kalau aku mendekat, luka lama bisa membalikan aku jadi anak kecil yang minta diterima. Aku tidak mau itu. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Aku akan jadi perempuan yang tidak minta-minta tempat di hati orang yang memilih membuangku. Pagi itu, aku baru selesai rapat dengan tim. Di meja, ada dokumen kerja sama rumah sakit kebetulan salah satu klien besar kami punya jaringan layanan kesehatan yang bagus. Aku menarik napas, menatap kalender di layar. Hari-hari terasa normal. Sampai ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku hampir abaikan. Tapi entah kenapa aku angkat. Halo. Di seberang, suara laki-laki terdengar panik, terburu-buru. Ini, benar dengan Ibu Rini? Iya, saya sendiri. Saya dari rumah sakit, kami butuh keputusan keluarga. Pasien atas nama, Pak Mulyono. Jantungku berhenti. Itu nama ayah. Suaraku turun jadi nyaris bisik. Dia. Kenapa? Dokter itu menarik napas. Serangan jantung. Kondisinya kritis. Dan, di data kami, kontak keluarga yang tersisa, nama Anda, aku menatap kosong ke dinding kaca kantor. 10 tahun aku membangun hidup tanpa mereka. Tapi rupanya, hidup punya cara sendiri untuk mengetuk pintu yang sudah kututup rapat. Aku menelan ludah,
memaksa suaraku stabil. Di rumah sakit mana? Dan di detik itu, tanpa kusadari, masa lalu mulai mengejar bukan dengan teriakan, tapi dengan satu fakta pahit. Aku sekarang berada di posisi yang bisa menyelamatkan orang yang dulu menghancurkanku. Aku tiba di rumah sakit dengan langkah cepat, tapi dadaku rasanya berat seperti dipenuhi batu. Lorong IGD ramai, bau antiseptik menusuk, suara roda berangkar berdecit, dan orang-orang berlalu lalang dengan wajah tegang. Aku menyebut namanya di meja perawat. Pak Mulyono, kataku, tegas, meski lidahku ingin menolak mengucapkannya. Perawat mengecek komputer, lalu menatapku. Keluarganya? Aku hampir menjawab, bukan. Tapi mulutku hanya mengangguk. Silakan ke ruang tunggu tindakan jantung. Dokter nanti jelaskan. Aku duduk, tangan di pangkuan, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa seperti Rini yang dulu bukan Rini yang memimpin rapat, bukan Rini yang menandatangani kontrak. Beberapa menit kemudian, seorang dokter keluar. Ibu Rini, aku berdiri cepat. Saya. Dokter itu bicara cepat, lugas. Pasien mengalami serangan jantung. Kami sudah stabilkan sementara, tapi ada risiko tinggi. Kami sarankan tindakan lanjutan dan observasi intensif. Ini soal jam. Esdas. Aku menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Dokter menatap map, lalu menatapku lagi. Ada beberapa opsi, yang terbaik membutuhkan persetujuan keluarga dan biaya yang tidak kecil. Kata biaya membuat kepalaku seperti disiram air es. Bukan karena aku tidak mampu. Aku mampu. Tapi karena ironinya, dulu ayah mengusirku seperti sampah. Sekarang hidupnya bisa bergantung pada keputusan tanganku. Dokter menyerahkan formulir. Ibu bisa tanda tangan di sini. Impression Siders and being crazy. Tinta di pulpen terasa berat. Aku bisa saja bilang, cari keluarga lain. Aku bisa saja menolak. Aku bisa saja membiarkan hidup memberi pelajaran paling kejam. Tapi bayangan nenek muncul di kepalaku, tangan gemetarnya menyelipkan amplop lusuh. Suaranya yang berkata, jangan jadi orang jahat, tapi jangan jadi orang yang diinjak-injak. Aku menarik napas panjang. Aku setuju, tindakan terbaik, kataku akhirnya. Lakukan. Dokter mengangguk cepat. Baik. Kami mulai sekarang. Hinyusiande. Aku menandatangani. Begitu dokter pergi, ponselku bergetar lagi. Kali ini ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Rini, ini Dita. Kamu di mana? Ayah masuk rumah sakit. Bu Mama panik. Tolong. Kamu bisa bantu? Tanganku mengepal otomatis. Bu Mama. Aku menatap layar, lalu mengetik pelan, dingin, tanpa emosi berlebihan. Aku sudah di rumah sakit. Datang kalau mau. Tapi aku bicara hanya soal medis. Jangan main drama. Tidak sampai 1 menit, pintu ruang tunggu terbuka keras. Ibu tiri muncul dengan jilbab yang dipakai asal, wajahnya dibuat pucat, tapi matanya masih mata yang sama. Mata yang dulu menatapku seolah aku kotor. Begitu melihatku, dia berhenti seperti tertabrak. Kamu? Suaranya tercekat. Rini? Aku berdiri, menatapnya datar. Iya. Dita menyusul di belakangnya. Wajahnya tegang, tapi masih ada sisa sifat lamanya, ingin aman di pihak yang menang. Ibu tiri melangkah mendekat, suaranya pelan seperti memohon. Rin, ini soal ayah kamu. Tolong bantu, kita keluarga. Kata keluarga membuatku ingin tertawa. Aku mendekat setengah langkah, cukup dekat untuk membuat ibu tiri menahan napas. Keluarga, aku berbisik. Waktu aku kehujanan di luar rumah, kalian di mana? Ibu tiri menelan ludah. Itu salah paham. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku nggak datang buat debat. Aku sudah tanda tangan tindakan terbaik. Ayah sedang ditangani. Dita buru-buru menyela. Kak, makasih ya. Nanti kita bicar. Enggak. Potongku cepat. Kita nggak bicar nanti. Sekarang aku cuma mau satu hal. Kalian ikut prosedur rumah sakit. Jangan bikin keributan. Dan jangan bohong ke dokter. Ibu tiri menatapku, mencoba membaca apakah aku akan melunak. Aku menatap balik, tenang. Aku bukan anak yang bisa digertak lagi. Dan di momen itu, aku melihat sesuatu yang jarang kulihat dari ibu tiri.
Takut. Bukan takut karena ayah sakit. Tapi takut karena orang yang dulu dia injak, sekarang berdiri lebih tinggi. Dan entah kenapa, rasa itu tidak membuatku puas. Yang ada justru satu pertanyaan yang menggantung, pelan tapi tajam. Kalau ayah sampai sadar, apa dia akan ingat bagaimana dia mengusirku? Atau dia akan tetap memeluk kebohongan yang selama ini dia pilih? Aku duduk di kursi ruang tunggu ICU, punggung tegak, tangan terlipat rapi di pangkuan. Dari luar mungkin aku terlihat tenang. Tapi di dalam, pikiranku seperti ruangan yang lampunya mati gelap, dingin, penuh suara lama yang mendadak hidup lagi. Ibu tiri mondar-mandir di depan pintu, mulutnya komat kamit seperti berdoa. Dita duduk sambil memeluk tas, sesekali melirik ke arahku lalu cepat-cepat buang muka. Aku tahu pola mereka. Kalau situasi menekan, mereka mencari siapa yang paling bisa dimanfaatkan. Dan sekarang, itu aku. Tidak lama kemudian dokter keluar lagi. Tindakan berjalan, tapi kondisinya masih fluktuatif. Kami butuh keluarga siap kalau ada keputusan cepat. Ibu tiri langsung maju. Dok, tolong selamatkan suami saya, berapapun biayanya. Dia berhenti, seperti baru ingat bahwa berapapun itu bukan dari dompetnya. Matanya beralih padaku. Aku menatap dokter, lalu mengangguk singkat. Dok, lakukan yang terbaik sesuai prosedur. Dokter mengangguk, lalu masuk lagi. Begitu dokter pergi, ibu tiri langsung mendekat. Suaranya dibuat pelan, manis, seolah-olah 10 tahun terakhir tidak pernah terjadi. Rin, kamu sekarang kerja apa? Dia bertanya, padahal sebenarnya bukan ingin tahu. Aku menatapnya datar. Itu nggak relevan. Ibu tiri tertawa kecil, kaku. Ya. Maksud ibu cuma bangga. Kamu ternyata bisa sukses. Dita ikut menimpali cepat. Iya, Kak. Aku lihat, kamu kayak orang penting. Aku menghela napas pelan. Aku tidak mau berdebat, tapi aku juga tidak mau mereka merasa bisa memutar keadaan lagi. Aku di sini untuk ayah, kataku tegas. Bukan untuk rekonsiliasi pura-pura. Wajah ibu tiri menegang sesaat, tapi dia cepat memutar ekspresi jadi sedih. Kamu masih dendam ya? Aku menatap lurus. Dendam itu kalau aku mau membalas. Aku cuma ingat. Hening beberapa detik. Suara monitor dari dalam ruang tindakan terdengar samar bip-bip, seperti detak waktu. Dita akhirnya berani bertanya, suaranya hati-hati. Kak, ayah. Kalau sadar, ayah pasti senang lihat kakak. Aku menahan tawa pahit. Kamu yakin? Ibu tiri cepat memotong, seperti takut aku bicara terlalu jauh. Rin, yang penting sekarang ayahmu selamat. Soal dulu, ya nanti bisa dibicarakan baik-baik. Aku menoleh padanya pelan. Nanti itu kata yang gampang, kataku. Dulu, waktu aku minta cek CCTV, kalian bilang aku ngatur. Dulu, waktu aku bilang aku nggak ambil, kalian bilang aku bohong. Sekarang kalian mau baik-baik karena butuh aku. Ibu tiri memucat. Jangan ngomong begitu. Aku tidak menaikkan suara. Justru itu yang membuat kata-kataku terasa lebih dingin. Aku bakal bantu dari sisi medis, karena aku memilih jadi manusia. Tapi jangan kira itu menghapus apa yang kalian lakukan. Ibu tiri menggigit bibir. Untuk pertama kalinya dia tampak tidak punya kalimat manis. Dita menunduk. Aku kembali duduk. Aku buka ponsel, bukan untuk kabur, tapi untuk memastikan semuanya tertulis jelas. Aku hubungi asistenku. Tolong siapkan pembayaran rumah sakit atas nama Pak Mulyono. Pastikan tindakan dan ICU tertutup. Tapi jangan berikan akses informasi detail ke siapapun selain aku dan dokter. Asistenku menjawab singkat. Profesional. Aku mematikan telepon dan menatap lurus ke depan. Ibu tiri menatapku dengan mata yang campur aduk antara benci, takut, dan berharap. Rin. Suaranya melemah. Kalau ayahmu selamat, kamu bisa pulang? Kata pulang membuat dadaku tertarik. Aku tidak menjawab cepat. Aku menatap lantai putih rumah sakit, mengingat malam hujan, teras rumah, kantong plastik hitam. Aku sudah punya rumah, jawabku akhirnya. Dan rumah itu bukan tempat yang mengusirku. Ibu tiri terdiam. Di saat yang sama, pintu ruang tindakan terbuka.
Dokter keluar, wajahnya serius. Keluarga pasien? Kami bertiga berdiri bersamaan. Dokter menatap berkas, lalu berkata, pasien akan dipindahkan ke ICU. Ada satu hal, sebelum beliau tidak sadar total tadi, beliau sempat menyebut satu nama. Jantungku menegang. Nama siapa, dok? Ibu tiri bertanya cepat. Dokter menatapku, seperti memastikan aku siap mendengarnya. Beliau bilang, Rini. Sejenak, dunia rasanya berhenti. Ibu tiri menoleh cepat padaku, terkejut. Dita menatapku dengan mata membesar. Aku sendiri, tidak tahu harus merasa apa. Karena dari semua kemungkinan, aku tidak menyangka nama itu keluar dari mulut orang yang pernah bilang aku bukan anaknya. Dan tepat di saat itu, pertanyaan yang lebih tajam muncul di kepalaku. Kalau ayah memanggil namaku di detik paling rapuh, berarti ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Sesuatu yang bisa menjelaskan kenapa dia begitu mudah percaya fitnah. Atau, kenapa dia begitu mudah membuangku. Dan aku tahu, mulai dari malam ini, aku tidak cuma akan menolongnya hidup. Aku akan menolong kebenaran keluar. Ayah dipindahkan ke ICU. Pintu kaca menutup, dan aku melihat tubuhnya terbaring dengan selang dan kabel orang yang dulu terasa sebesar dunia, sekarang rapuh seperti kertas basah. Aku berdiri beberapa detik, menatap tanpa bergerak. Bukan karena kasihan saja, tapi karena ada bagian diriku yang masih menunggu satu hal paling sederhana. Pengakuan. Aku berbalik dari pintu ICU dan menatap ibu tiri. Bu. Suaraku datar. Waktu gelang itu ditemukan di laci aku. Bu ada di mana? Ibu tiri tersentak, lalu cepat mengatur wajah. Rin, kamu masih bahas itu? Sekarang ayahmu. Ayahku sedang kritis, potongku pelan. Justru karena itu aku nggak mau ada kebohongan lagi. Dita langsung menatapku panik. Kah? Maksudnya apa? Aku mengabaikan Dita. Aku menatap ibu tiri terus, seperti menekan dinding sampai retak. Jawab, kataku. Waktu itu Bu yang teriak pertama kali. Bu yang bilang kotak perhiasan kosong. Bu yang bilang takut aku butuh uang. Itu kalimat yang rapih banget. Ibu tiri menelan ludah. Aku kaget. Aku mengangguk kecil, seperti mengerti, padahal tidak. Oke. Kalau Bu kaget, harusnya Bu juga mau cari bukti. Harusnya Bu minta ayah cek semua kamar. Tapi Bu enggak. Aku melangkah satu langkah lebih dekat. Karena Bu enggak butuh bukti. Bu butuh kambing hitam. Ibu tiri mengangkat suara sedikit. Rini, jangan ngarang. It's Sally D.A. marah. Aku tidak ikut meninggikan suara. Aku justru membuka ponsel dan menatap layar sebentar, seolah memilih kata. Aku nggak ngarang, kataku. Aku ingat. Dan sekarang aku punya otak dan waktu untuk memeriksa. Wajah ibu tiri mengeras. Dita menelan ludah, memeluk tasnya lebih erat. Aku mengalihkan perhatian ke petugas ICU yang berjaga di meja. Permisi, Mbak, kataku sopan. Saya keluarga pasien. Saya ingin tahu barang pribadi pasien disimpan di mana. Dompet, kunci, dokumen. Expect widow. Petugas itu menunjuk loker kecil di ruang administrasi. Ada di kantong barang pasien. Tapi harus keluarga yang terdaftar. Aku mengangguk. Saya yang tanda tangan tindakan. Bisa saya lihat? Petugas mengantar aku ke meja, menunjukkan kantong plastik bening berisi barang-barang ayah, dompet kulit yang sudah tua, satu gantungan kunci, dan map coklat kusam. Map itu membuat perutku mengencang. Aku kenal map seperti itu. Map yang biasanya berisi surat-surat penting. Yang disimpan ayah seperti menyimpan rahasia. Aku boleh cek, tanyaku. Petugas mengangguk. Silakan. Asal jangan dibawa keluar. Aku membuka map itu pelan. Di dalamnya ada fotokopi KTP, kartu BPJS, beberapa kertas tagihan lama, dan satu lembar kecil yang ujungnya sudah menguning. Kwitansi. Mataku langsung menangkap angka-angkanya. Nama toko, Pegadaian. Tanggalnya, beberapa hari sebelum aku difitnah 10 tahun lalu. Tanganku membeku. Aku menatap kwitansi itu lama, seperti takut aku salah baca, tapi tidak. Ada stempel, ada tanda tangan, ada nominal. Ini bukan bukti lengkap. Tapi ini, arah. Aku menelan napas, lalu memotret kwitansi itu dengan ponselku.
Ibu tiri melihat gerakanku dan langsung mendekat. Itu apa? Kamu jangan sembarangan. Aku menatapnya datar. Kalau itu bukan apa-apa, kenapa Bu panik? Ibu tiri terdiam sepersekian detik cukup untuk mengkhianati dirinya sendiri. Lalu dia buru-buru tertawa kecil. Aku panik karena kamu mencurigai orang tua. Orang tua? Aku mengulang pelan. Bu memanggil diri Bu orang tua aku sekarang? Menarik. Dita mencoba masuk di tengah. Kak, mungkin itu kwitansi ayah sendiri. Ayah kan kadang gadai barang buat kebutuhan. Aku menoleh ke Dita, kali ini mataku tajam. Kebutuhan siapa? Dita langsung menutup mulut. Aku menyimpan map itu kembali. Tapi aku tidak menutup masalahnya. Aku justru menatap ibu tiri seolah mematok paku. Denger ya, kataku pelan. Aku nggak akan bikin keributan di rumah sakit. Tapi mulai malam ini, aku akan cari kebenaran. Ibu tiri mencoba menguasai situasi. Rin, kamu mau apa? Kamu mau menjatuhkan keluarga sendiri. Aku tersenyum tipis, tanpa hangat. Keluarga yang menjatuhkan aku dulu, jawabku. Aku cuma mengangkat yang jatuh, kebenaran. Aku melangkah menjauh, lalu berhenti sejenak. Oh iya, aku menoleh. Kalau Bu merasa bersih, Bu seharusnya tenang. Ibu tiri tidak menjawab, tapi tangannya yang gemetar. Menjawab semuanya, aku kembali duduk di kursi tunggu, menatap foto kwitansi di layar ponsel. Satu kwitansi tidak cukup untuk menghukum siapapun, tapi cukup untuk membuka pintu. Dan aku sudah pernah hidup 10 tahun dengan pintu itu tertutup rapat. Sekarang, aku yang pegang kuncinya. Kwitansi pegadaian itu seperti duri kecil yang nggak kelihatan, tapi begitu nancep, rasanya nyeri terus. Aku tidak langsung menuduh. Aku tidak meledak. Aku malah semakin tenang. Karena aku tahu, orang seperti ibu tiri hidup dari reaksi orang lain. Kalau aku marah, dia bisa jadi korban. Kalau aku tenang, dia kehilangan panggung. Aku berdiri, berjalan ke ujung lorong, lalu menghubungi seseorang yang sudah lama jadi kontakku bukan teman, tapi orang yang tahu cara mencari jejak. Pak Arman. Kataku singkat saat telepon tersambung. Saya butuh cek data transaksi pegadaian, 10 tahun lalu. Ada kwitansi. Saya kirim fotonya. Bisa, jawabnya cepat. Tapi perlu waktu sedikit untuk cocokan. Aku butuh malam ini, kataku tegas. Ini penting. Aku kirim foto kwitansi itu. Setelah itu, aku kembali ke ruang tunggu dan duduk seperti tidak terjadi apa-apa. Ibu tiri melihatku dari jauh, jelas gelisah. Dia mencoba terlihat sibuk, menelepon saudara, mengusap mata, memeluk Dita. Tapi matanya terus mencuri-curi pandang ke ponselku, seolah ponselku bom yang menunggu meledak. Dita akhirnya mendekat duluan. Kak, suaranya lirih. Kakak, beneran curiga sama mama? Aku menatap Dita beberapa detik. Aku ingat dia kecil dulu, suka ngadu. Dulu aku marah sama dia. Tapi sekarang aku sadar, anak kecil juga bisa dipakai jadi alat. Aku curiga sama siapapun yang diuntungkan dari aku dibuang. Jawabku pelan. Dita menghela napas. Tapi, buat apa? Aku tidak menjawab. Karena jawaban itu sedang berjalan menuju kami, 15 menit kemudian, ponselku bergetar. Nama Pak Arman muncul. Aku angkat tanpa menatap siapapun. Gimana? Suara Pak Arman rendah. Bu Rini, kwitansi itu valid, nomor transaksi cocok. Barang yang digadaikan, 1 set perhiasan, kalung, gelang, dan cincin. Dunia seolah menyempit. Aku menelan ludah. Atas nama siapa? Pak Arman jeda. Yang tanda tangan bukan atas nama pasien. Yang tanda tangan, atas nama perempuan. Nama sesuai KTP, Ratnasari. Ratnasari. Nama ibu tiriku. Aku menutup mata 1 detik. Bukan karena kaget, tapi karena semuanya tiba-tiba tersusun rapi. Gelang yang ditemukan di laci aku dulu. Cuma umpan. Supaya ayah punya bukti untuk membuangku. Sementara perhiasan utama sudah berubah jadi uang. Aku membuka mata dan menatap lurus. Bisa dapat bukti pendukung? Tanyaku. Bisa, kata Pak Arman. Ada salinan data transaksi. Kalau perlu, kita bisa minta rekaman lama atau surat keterangan pegadaian.
Kirim sekarang, kataku. Semua yang bisa. Teleponku tutup. Aku tidak bergerak dulu. Aku membiarkan dadaku naik turun pelan, mengatur napas supaya suaraku nanti tidak pecah. Lalu aku berdiri. Aku berjalan mendekati Ibu Tiri dan Dita. Langkahku tidak cepat, tidak marah. Justru pelan, seperti hakim yang sudah membaca berkas. Ibu Tiri langsung memasang wajah lelah. Rini, kamu jangan bikin masalah lagi ya. Ayahmu, aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku membuka ponsel dan menunjukkan layar nama transaksi yang baru masuk, lengkap dengan rincian barang. Bu Ratnasari, kataku pelan. Itu nama Bu, kan? Wajah Ibu Tiri berubah. Tidak banyak. Tapi cukup. Rin, kamu ngapain sih? Itu data dari mana? Kamu nggak punya hak. Aku menatapnya tanpa berkedip. Perhiasan yang Bu bilang hilang, ternyata digadaikan. 10 tahun lalu, atas nama Bu. Dita menutup mulut. Matanya membesar. Mama? Ibu Tiri tertawa kecil, berusaha. Ini fitnah. Kamu bikin-bikin. Aku mengangguk kecil, seolah mengerti. Kalau fitnah, kita gampang. Kita ke Pegadaian besok. Bu ikut. Kita cocokkan tanda tangan. Cocokkan KTP. Cocokkan data. Andurariak tuh. Ibu Tiri mundur setengah langkah. Dan disitulah aku melihatnya. Orang yang tidak bersalah itu biasanya marah, menantang, minta dibuktikan. Ibu Tiri tidak. Dia takut. Aku mendekat sedikit, menurunkan suara, tajam tapi tetap tenang. Bu tanam satu gelang di laci aku, kataku. Biar ayah percaya aku pencuri, biar ayah punya alasan mengusir aku. Ibu Tiri menggertakkan gigi. Kamu gila? Dita mulai menangis kecil. Mama, bener nggak sih? Ibu Tiri menatap Dita, lalu menatapku lagi. Matanya berkilat bukan air mata, tapi kemarahan yang ketahan. Kalaupun aku gadaikan, suaranya melemah, lalu mendadak berubah jadi defensif, itu untuk keluarga. Untuk kebutuhan. Ayahmu waktu itu. Berhenti, potongku. Aku tidak butuh alasan. Aku butuh pengakuan. Bukan soal gadai, kataku, suaraku dingin. Soal Bu memilih aku yang dihancurkan. Ibu Tiri terdiam. Aku menoleh ke pintu ICU. Di balik kaca itu, ayah masih berjuang. Aku kembali menatap Ibu Tiri. Kalau ayah bangun, kataku pelan, dia harus tahu siapa yang sebenarnya mencuri. Dan siapa yang sebenarnya memfitnah. Ibu Tiri menelan ludah, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, wanita itu kehabisan kata-kata manis. Pagi menjelang, lampu lorong rumah sakit masih putih pucat. Aku tidak tidur. Ibu Tiri dan Dita juga tidak. Tapi bedanya, mereka gelisah karena takut ketahuan. Aku gelisah karena takut, kebenaran datang terlambat. Pintu ICU akhirnya terbuka. Dokter keluar, melepas masker, lalu berkata, kondisinya membaik. Sudah sadar, tapi masih lemah. Keluarga boleh masuk satu orang, sebentar. Ibu Tiri langsung maju. Biar saya, kataku cepat, tenang. Ibu Tiri menatapku tajam, seperti mau menolak, tapi lidahnya keluh. Karena di sini, semua orang sudah melihat, siapa yang benar-benar mengurus. Dokter mengangguk. Aku memakai penutup sepatu, masuk ke ICU. Ayah terbaring, wajahnya pucat, pipinya cekung, tangan kanan dipasang infus, matanya terbuka, mencari-cari. Begitu melihatku, dia membeku. Aku berdiri di dekat ranjang, tidak mendekat dulu. Aku tidak tersenyum. Aku juga tidak marah-marah. Aku cuma berkata pelan, Ayah. Andif. Ayah menelan ludah. Bibirnya bergetar. Rini. Suara itu tidak kuat. Tapi cukup untuk menggores sesuatu yang sudah lama membeku di dadaku. Aku mengangguk sedikit. Iya. Aku. Ayah menatapku lama, seperti baru sadar aku nyata. Seolah selama ini aku cuma bayangan yang dia buang. Dan sekarang bayangan itu berdiri di depan matanya jadi manusia utuh. Dia mencoba bergerak, tapi tubuhnya lemah. Aku refleks menahan pinggir ranjang, bukan menyentuhnya, hanya memastikan dia tidak memaksa diri. Ayah menarik napas berat. Matanya basah.
Kamu datang. Aku yang tanda tangan tindakan. Aku yang urus biaya, jawabku datar. Dokter bilang ayah sempat sebut namaku sebelum gak sadar. Ayah menutup mata sebentar, lalu membuka lagi. Aku pikir aku bakal mati. Dan aku takut. Aku menatapnya tanpa melembut. Takut apa? Ayah menelan napas, suaranya patah. Takut aku mati, tanpa minta maaf. Henning. Kalimat itu sederhana. Tapi aku tahu, untuk seorang ayah yang keras kepala, itu seperti merobek dadanya sendiri. Aku menarik napas pelan. Ayah mau minta maaf karena apa? Ayah membuka mulut, tapi suaranya tersangkut. Dia memejam, lalu berkata lirih, Aku salah. Aku percaya omongan, aku buta. Aku mengangguk. Ayah percaya aku pencuri. Ayah terdiam. Lalu air mata jatuh dari sudut matanya. Aku lihat gelang itu di laci kamu. Ayah enggak mau cek bukti lain, potongku pelan. Ayah enggak mau lihat CCTV. Ayah enggak mau periksa kamar siapapun. Ayah cuma pengin aku salah. Ayah gemetar, seperti kalimat itu menusuk lebih dalam dari jarum infus. Dia berusaha bicara, tapi batuk kecil keluar. Aku menunggu, tidak membantu dia menutupi. Akhirnya ayah berkata, pelan, hampir seperti pengakuan dosa, Aku terlalu lemah sama Ratna. Nama itu meluncur dari mulutnya. Ibu tiri. Aku menatap ayah lebih tajam. Ayah tahu. Ayah menggeleng cepat. Putus asa. Aku nggak tahu semuanya. Tapi aku selalu merasa ada yang aneh. Tapi aku pilih diam. Aku pilih nyaman. Aku menghela napas. Ayah sadar karena hampir mati. Ayah menutup mata. Air matanya mengalir lebih banyak. Iya, aku. Suaranya pecah. Aku jahat sama kamu, Rin. Aku menatap ayah lama. Di kepalaku, muncul gambar aku usia 17. Berdiri kehujanan. Muncul suara pintu ditutup pelan. Muncul tangan nenek yang gemetar. Aku menahan getar di dagu. Ayah. Perhiasan itu digadaikan. 10 tahun lalu, atas nama Ratna. Ayah membuka mata lebar. Apa? Aku menunjukkan layar ponselku data transaksi yang sudah dikirim Pak Arman, rapi, jelas. Ayah memandang layar itu seperti melihat hantu. Dadanya naik turun. Tangannya yang lemah mencoba menyentuh ponselku, lalu jatuh lagi ke ranjang. Tidak. Bisiknya. Nggak mungkin. Ayah mau bukti lebih, tanyaku datar. Kita bisa cocokin tanda tangan. Kita bisa minta surat keterangan pegadaian. Ini bukan kata-kataku. Ini data. Alexander Daisno. Ayah menatap kosong, seolah semua tahun hidupnya runtuh jadi debu. Lalu, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Ayah berusaha bangun. Ayah, jangan, aku refleks menahan ranjang. Tapi ayah memaksa, dengan tubuh yang gemetar. Dia turun pelan, kakinya menyentuh lantai dingin ICU. Perawat di luar mulai bergerak gelisah, tapi aku mengangkat tangan memberi isyarat. Sebentar. Ayah menatapku dari bawah. Nafasnya berat, matanya merah, dan di depan aku. Ayah menunduk, lalu berlutut. Kedua lututnya menyentuh lantai. Suara itu pelan, tapi bagiku seperti gemuruh. Rini, suaranya patah. Maafin ayah. Aku membeku. 10 tahun aku membayangkan momen ini. Tapi saat itu benar-benar terjadi, aku tidak merasa menang. Yang aku rasakan justru sakit yang akhirnya punya nama. Ayah mengangkat wajah, menangis. Aku bodoh. Aku percaya fitnah. Aku buang anakku sendiri, aku nggak pantas jadi ayah. Aku menatap ayah yang berlutut, lalu menatap tanganku sendiri yang bergetar. Aku ingin marah. Ingin berteriak. Ingin tanya kenapa aku harus melewati 10 tahun sendirian. Tapi yang keluar justru suara lirih yang tidak kuprediksi. Ayah tahu nggak? Rasanya jadi anak yang dibuang? Ayah menggeleng, menangis. Aku nggak tahu. Sampai sekarang, aku menelan air mata. Aku hidup. Aku bangkit. Aku jadi orang. Bukan karena ayah. Tapi walaupun ayah menutup mulutnya, seakan setiap kata itu memukulnya. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, tegas,
tanpa dramatisasi murahan. Aku akan maafkan, supaya aku bebas. Ayah menatapku, seolah baru dapat udara. Tapi ayah harus dengar, lanjutku. Maaf bukan berarti lupa, bukan berarti aku pulang jadi pembantu lagi, bukan berarti Ratna bebas. Ayah mengangguk cepat, putus asa. Iya, apapun, ayah ikut. Aku menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk kecil. Sekarang ayah naik ke ranjang. Jangan bikin dokter marah, kataku. Suaraku lebih lembut setitik, bukan lembut untuk menyenangkan ayah, tapi lembut untuk diriku sendiri. Ayah berusaha berdiri. Aku tidak memeluknya. Aku hanya membantu sedikit di siku. Sekadar memastikan dia tidak jatuh. Itu saja. Saat ayah kembali terbaring, matanya masih basah. Tapi ada sesuatu yang baru di tatapannya. Penyesalan yang nyata. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa luka lama itu, meski belum sembuh, akhirnya tidak lagi disangkal.